Hai Indonesia, kembali berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik bersama saya Lisa dan Renia. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Aku bingung deh setiap opening ada aja nih anak satu nih ya. Enggak, aku kok merasa aku ceper banget ya dibandingkan Balisa. Jadi ternyata ininya belum dinaikin pemirsa. Mulai dari sibuk sama apalah, sekarang dengan kursinya lah. Heran deh ya. Apa kabar Ren? Baik Mbak. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Dan pemirsa perlu tahu Renia ini adalah satu dari sekian banyak orang yang kalau nggak mau dibilang parno terlalu waspada terhadap COVID-19. Bener nggak? Iya. Iya enggak sih sebenarnya. Tadinya mungkin tadi awal-awal kan kamu santai ya. Bukan berarti menurunkan standar apa? Standar prokes enggak. Dia lumayan rapi banget dan hobi dikit-dikit. Bener nggak? Iya, kalau dulu masih awal-awal tuh gini-gini aja. Sekarang siapapun yang ada dekat aku seret dulu. Manusia pun aku gituin sekarang. Iya, dan bahkan aku nggak kebayang nih sekarang kita sudah memasuki second wave ya. Ini tuh baru second wave Mbak, udah sebegininya nih masih Iya. baru second wave ini. Aku pikir udah third loh, belum ya? Belum, bahkan ada Oh my beberapa ahli menyatakan kita tuh belum bisa dikatakan masuk di second wave karena tidak pernah benar-benar yang landai sampai tidak ada Zero gitu. ya nggak ya oke lah gitu ya. Terus akhirnya naik. Kita kan yang so-so gitu ya. Iya, kurvanya Kalau masih- bener-bener second wave itu biasanya di beberapa negara udah dinyatakan kayak di China misalnya, kan dia udah dinyatakan oke, clear gitu ya, tiba-tiba terus ada lagi, nah itu gelombang kedua. Nah kita sendiri ada beberapa yang menyatakan seperti itu. Tapi ada beberapa ahli juga yang menyatakan kita ini udah masuk di second wave. wave. Apapun itu ya, mau second wave mau belum, yang pasti kita sudah berada di apa ya, lajunya itu udah kayaknya agak susah direm udah nih. massive, iya. Nah, ketika kamu dalam perjalanan ke sini atau hari-hari sebelum kamu ke sini, apa yang kamu lihat orang-orang itu? Masih banyak ini ya yang gerombolan, terus santai nggak pakai masker. Bener. Kumpul-kumpul gitu, itu sih masih banyak banget aku perhatiin ya. Bahkan masih ada beberapa orang yang denial kalau dia itu sebenarnya sudah bergejala. Oh ya? Tetanggaku kayak gitu. Sampai suamiku tuh udah yang ngomel-ngomel gitu kan. Bu, PCR swab dulu aja segala macam. Yang dia takutin cuma masalah uang. Tapi kan akan jauh lebih menyedihkan akhirnya kalau dia tidak mau tahu kan ya. Kalau emang dia benar-benar ke pusat kesehatan, swab antigen aja misalnya, terus dinyatakan ini kan paling nggak dia tahu next what to do-nya tahu gitu loh. Daripada enggak kok saya cuma demam, gejalanya itu udah kelihatan banget. Jadi di rumah itu sekarang tutupan, aku ke depan mau jemur apapun tuh kita pakai masker full. Ini tetangga banget nih. Tetangga banget. Enggak, tenang. Bukan alasannya hanya karena Dia harus PCR dan mengeluarkan uang, dan itu dia karena dia sempat pulang kampung kan waktu mudik Lebaran kan udah dilarang tuh. Nah dia pulang kampung, nggak lama dari pulang kampung sih. Terus dia kena positif. Itu tuh gimana ya? Aku agak pengen ngomel sih gara-gara kenapa sih harus mudik? Kenapa? Itu salah satu apa ya, Sekarang setelah semua ini terjadi, pertanyaan kenapa itu bisa dijawab nggak ya sama orang-orang itu gitu. Dan ini kita mau Lebaran Idul Adha lagi loh Mbak. iya udah. Dan di berita kemarin kan udah ada desas-desus, tetap ada yang nekat mau mudik, nyewa kendaraan ilegal. Karena kan sempat ada beberapa berita juga menyampaikan bahwa saya ke Jakarta tapi saya nggak tes swab, mau swab antigen kayak mau PCR, mereka nggak melakukan itu. Lah terus suratnya dari mana? Ya pokoknya dia bayar, dia dapat surat itu. Aku nggak bisa ngomong sih.
Jadi gini, banyak banget yang menyalahkan pemerintah, sementara kita sebagai rakyat juga nggak disiplin gitu loh. Benar. Betul. Jadi coba tolong dibuka matanya, telinganya, gitu ya. Tuh, Mbak Lisa kan selalu nanya, kamu kalau habis galak sama orang kamu pusing nggak? Enggak. Karena aku sampai copot gitu. Kenapa sih? Tolonglah, tolong. Nah, sebelum kita bahas in detail tentang second wave, pernah nggak sih kebayang misalnya kita alhamdulillah gitu ya, puji Tuhan, thanks God gitu, kita tetap bisa bangun pagi tanpa harus merasa gue kena COVID nggak ya? Iya. Bener nggak? Dan itu kita itu tadi aku bilang alhamdulillah, thanks God, terima kasih, puji Tuhan, apapun itu ya bentuk terima kasih kita sama Tuhan. Dan menurut psikolog dan co-founder dari 3 generasi Sakya Aulia, ada 3 manfaat bangun pagi. Pertama, membangun mindset yang lebih positif. Kedua, manajemen emosi yang lebih baik. Dan ketiga, lebih sehat secara fisik dan mental. Pertanyaannya, paginya jam berapa? Karena definisi pagi untuk tiap orang itu Beda-beda. berbeda-beda. Ini Iya. kayaknya paginya mungkin kalau yang muslim pada saat sholat subuh ya, atau kalau yang non muslim jam 6 karena masih matahari pagi ya, seperti itu. Membiasakan diri untuk bangun pagi memberikan kita waktu untuk mengawali hari dengan lebih tenang dan memiliki kesempatan lebih banyak untuk merencanakan hari serta memulai hari dengan lebih baik. Ini bener banget. Kalau bangun pagi, aku nggak ngerasa gerusuk. Iya, Ya kan? benar. Pakai pelembab tenang, nggak berkeringat, bener nggak? Pakai apapun tenang, pakai baju juga tenang Iya, gitu ya. iya. Tapi kalau udah kesiangan, Abis mandi keringetan, kayak nggak andukan. bener ya? Kayak abis mandi pakai baju lagi karena udah basah lagi. Iya, Bener itu. Terus membiasakan bangun pagi juga harus diikuti dengan rutinitas pagi yang baik seperti berolahraga, berdoa atau meditasi. Juga mengkonsumsi sarapan bergizi yang mudah dicerna seperti minum susu. Ini aku enggak. Aku enggak. Karena kebiasaan yang baik tersebut akan mendukung kesiapan dan ketenangan bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional. Iya, orang kalau buru-buru kan bawaannya ada yang Rungsing. ribet satu aja langsung langsung nyalak gitu kan. Bener, rungsing. Apalagi aku yang tukang telat ya. Tukang ketinggalan, lupa. Nah, iya. Kalau lupa udah ini, kesiangan. lupa itu. Oke, setelah itu, dan itulah mengapa banyak penelitian yang menjelaskan bahwa orang-orang dengan rutinitas pagi yang baik dan sehat cenderung lebih produktif dan memiliki emosi yang lebih positif dalam menjalani kehidupan mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Christopher Randall, seorang biologis, menemukan bahwa orang-orang yang memaksimalkan waktu paginya memiliki karir yang lebih baik dan proaktif. Penelitian lain yang dilakukan pada 2018 menemukan bahwa populasi yang terbiasa bangun pagi dan memulai aktivitas di pagi hari terbukti lebih sehat secara mental. Memulai hari dengan rutinitas pagi memiliki peran penting untuk menjaga pikiran dan lebih tenang sepanjang hari. Bener banget. Pernah mau membuktikan? Iya. Berasa ya Mbak, bedanya kalau Mbak Lisa berangkat ke kantor bangun agak kesiangan sama ya sesuai jadwal. Intinya gini, kalau bangun pagi itu kita pasti, kalau misalnya ke kantor jam 8, berarti kita paling nggak jam 5, setengah 5 udah harus bangun. Kalau ke kantornya jam 10-an, mungkin bangun jam 6 masih aman. Tergantung sih ya. Tergantung kita itu di arah mananya, karena setiap orang beda-beda yang aku tadi bilang. Ada yang bangun jam 7, dia tetap nggak ngerasa gerasak gerusuk karena orang kantor gue masuk jam 12. Iya. Bener nggak? Tapi ada juga yang bangun jam 6 udah ngerasa gerasak gerusuk, masuk gue jam 8. Tapi intinya kalau kita bangun pagi sih, di luar itu semuanya emang kita jadi lebih seger sih. Kalau aku bangun tidur kesiangan juga badanku kayak sakit semua. Nggak enak tuh kayaknya. Iya sih bener. Berasanya tuh kayak lemes seharian gitu kalau bangun siang gitu. Dan ya. rungsing. Mau udah minum kopi kek, Iya. mau udah apa kek, itu rungsing aja.
dengar sesuatu yang melengking sedikit, yang berisik sedikit tuh emosi bawaannya, emosi aja. Itu terus kalau untuk apa namanya sarapan dan lain sebagainya, kalau kamu kebiasaan sarapan paginya Enggak, enggak. saya Kalau enggak aku breakfast person. dari kecil. Iya, Wow. Kalau aku dulu sampai bohong-bohong sama mama. belum Sama sarapan. ibu. Iya, enggak. Kalau disuruh sarapan karena harus sebelum keluar rumah harus sarapan. Itu aku sampai bohong-bohong kadang. Aku puasa kok hari ini. Padahal tadi di kantin makan. Cuman gara-gara kamu mau sarapan. Males. Males. Aku dari kecil hanya dibiasain mau sarapan makan atau enggak terserah, asal sebelum sekolah minum susu itu udah wajib. Oh, enggak. Kalau aku- dulu ya gitu. Cuman begitu masuk SMP udah. Bahkan aku sampai kuliah Dibebasin. ketika udah pisah sama orang tua, Heeh. pagi pasti nyari sarapan. Oh gitu, karena udah Udah terbiasa. seperti itu. Kebiasaan itu mulai hilang metabolismenya. ketika sudah kerja. Oke, malah nggak sarapan. Karena bangunnya terburu-buru. Oh, jadi nggak sempet. Udah gitu harus bikin sendiri pula ya. Jadi udah jajan aja sarapannya. Nah, tapi Mbak Lisa kalau malam tidurnya normal? Sebelum kerja di dunia kreatif, aku termasuk orang yang jam 9 itu udah tidur. Sebelum dunia kreatif. Begitu masuk dunia kreatif, paling cepet jam 12 malam. Tapi sekarang udah mulai bisa ngatur sih. Oke, jadi ya menyesuaikan aja. Aku bisa tidur cepat kalau badanku capek sih, Mbak. Nah, aku malah nggak bisa. Oh gitu, kebalikannya Kalau aku ya? capek secara fisik, aku malah susah tidur. Badanku sakit semua. Itu sih Mbak masuk angin kali. Nggak tahu. Enggak sih, kalau aku aktivitas justru semakin banyak aktivitas aku di daylight gitu ya, lebih gampang malamnya tidur, lebih Iya. capek gue. Kalau secara aktivitas banyak, iya memang. Tapi kalau sampai bikin pegel, Oh, yang sampai ngilu atau apa segala kan Enggak, ada kan yang pegel. enggak. Nah, aku nggak bisa. iya sih kalau udah itu udah capeknya udah parah sih, Nah, udah itu plus aku susah angin, tuh. udah plus apa, itu udah. Aku iya sama, aku juga lebih kalau gampang terlalu lagi capek. tidur kalau banyak pikiran. Hah? Itu aku lebih cepet tidur. Kayak mau melarikan diri. Aku sih agak kebalik ya pemirsa sama Mbak Lisa. Semakin aku mikir, semakin aku tak mampu Loh. buat memejamkan mata. Memang iya, cuman akhirnya kalau dipikirin terus kan kita bukannya dapat jalan keluar malah blunder. Tapi Enggak. kalau kita udah tenang, kamu percaya nggak? Aku sering dapat pemecahan masalah itu gara-gara tidur. Jadi maksudnya kan katanya kalau kita tidur otak kita istirahat. Jadi Mbak Lisa sambil tidur pun Anda bisa Mikir. Jadi kalau kamu kan nggak bisa, ketika banyak pikiran kan kamu nggak bisa tidur. Kalau aku kan kalau banyak pikiran malah berusaha untuk tidur gitu kan biar nggak mikirin. Tapi sebenarnya tetap kepikir, di alam bawah sadar kan tetap kepikiran. Bahkan aku pernah satu waktu, Tiba-tiba bangun masalahnya, oh ini harus begini gitu. nggak ya cuman gini, kok gue tadi mimpi ini ya? Apa gue giniin ya? Karena aku pernah kejadian waktu kuliah, nggak ngerti sama sekali. Ini apa sih, gue nggak ngerti, dia harus diapain gitu kan? Tidur. Di mimpi itu aku kayak ngerjain soalnya. Oke, jadi kepikirannya sampai ke bawah Nah, di alam tidur. Nggak pernah sih aku kayak gitu, Mbak. aku mungkin termasuk orang yang ketika mendapat mimpi yang bener-bener aku inget detail gitu ya, itu kayak ini antara ini memang karena aku sedang ada masalah, oh ini mungkin ya diginiin, atau sama kalau nggak sign Iya, kayak iya, gitu. iya. Menarik sih. Ya mungkin karena Mbak Lisa kalau mimpi bisa ingat jalan ceritanya. Kalau aku begitu mimpi, di mimpi itu seru banget, kayak dalam mimpi itu seru banget, entah menyeramkan, tapi pokoknya seru. Begitu melek aku lupa. Apa yang aku cerita dalam mimpi itu aku udah lupa. Udah nggak kepikiran lagi. Nah, ada nih Mbak artikel yang dilansir dari femina.co.id.
Menurut praktisi kesehatan tidur, Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, insomnia atau kesulitan tidur menjadi gangguan tidur yang paling banyak dihadapi selama pandemi, iya kan? Karena orang kurang capek, kebanyakan di rumah, nggak ngapa-ngapain kali, banyak kaum rebahan. Padahal memiliki tidur atau istirahat yang cukup dan berkualitas, menurut Dr. Andreas sangat mempengaruhi kesehatan. Exactly. Tubuh manusia memiliki irama sirkadian yang membentuk ritme tubuh. Jika seseorang kurang tidur, maka stabilitas tubuhnya akan terganggu. Mulai dari kemampuan kognitif, daya tahan tubuh, kestabilan emosi, hingga gangguan pada pencernaan dan metabolisme, ungkapnya. Bener sih, Mbak. Ini bener banget. Ini aku alamin sebelum pandemi lah ya. Zaman kuliah lah terutama. Kalau kelamaan di kosan, di kamar, malamnya kagak bisa tidur. Kelamaan di kosan, di kamar, malamnya nggak bisa tidur. Iya, aku pernah baca salah satunya karena kita ada di area itu terus-terusan. Jadi, boring gitu. iya, kayak badan kita tuh udah ngenalin gitu tuh Oh, kan. oke. Kalau kita biasa melakukan misalnya area kamar, area ini semua dibagi sesuai area. Begitu masuk kamar ya badan kita akan tahu, oh waktunya istirahat. Oke. Kayak gitu. Aku pernah baca sih kayak gitu. Nah, ini ada beberapa tips setelah tadi yang disampaikan Renia, ada beberapa tips yang meningkatkan kualitas tidur. Yang pertama, tidur sesuai jadwal. Nah, itu tadi yang aku bilang ya. Iya. Tidur sesuai jadwal adalah hal yang sangat penting. Sebaiknya jangan gunakan waktu tidur untuk bekerja atau sebaliknya. Durasi tidur juga penting diperhatikan agar dapat menjaga kestabilan fungsi tubuh. Durasi tidur yang ideal adalah 7-9 jam sehari. Jika durasi ini terpenuhi, maka kebutuhan tidur pun tercukupi sehingga kinerja tubuh lebih optimal. Nah, ini tidur sesuai jadwal. Bagaimana dengan para bapak-bapak security yang jam tidurnya tuh pasti udah kebalik jam biologisnya. Kalau mereka piket malam gitu, kan banyak ya Mbak ya. Maksudnya ada beberapa profesi pekerjaan yang menuntut mereka tuh saat tubuh harus diistirahatkan, tapi mereka harus kerja. Even dokter. Itu lebih ke arah membiasakan aja sih. Di switch. Yang penting kita dapat 7-9 jam. Kamu tahu kan, sometimes bukan karena jumlah jamnya yang bikin tidur kita berkualitas, tapi even sedikit, tapi kalau benar-benar berkualitas kan lebih ke arah kayak gitu sih. Iya, sering sih kayak kita tiba-tiba lep aja hanya 10 menit tuh begitu bangun kayaknya Seger fresh banget gitu. Yang kedua adalah menciptakan kondisi nyaman. Menurut Dr. Andreas kembali, suasana yang sangat nyaman dapat membantu meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Demi mendukung tidur semakin berkualitas, pilihlah produk penunjang tidur yang sesuai dengan selera kenyamanan masing-masing. Kayak gitu. Terus lalu ada atur pencahayaan kamar, matikan lampu saat tidur karena tubuh kita perlu membedakan waktu siang dan malam. Kondisi gelap juga dapat mendukung produksi hormon melatonin yang membantu tubuh dapat beristirahat sepenuhnya sesuai irama tidur alami atau irama sirkadian. Nah ini, aku nggak bisa tidur dalam keadaan gelap, Gulita. Hah, serius? Tapi katanya kan nggak bagus. Iya, aku benar-benar nggak bisa karena kalau gelap, pikiranku, bayanganku kemana-mana, terus ngerasa kayak sesek gitu. Jadi aku harus nyalain. Karena emang nggak kebiasa ya dari dulu. Dari kecil ya. Oh, oke. Gunakan pakaian tidur. Nah, ini benar nih. Piyama berbahan satin, flanel atau katun bisa menjadi pilihan untuk membuat tidur lebih nyaman. Selama tahun 2020, transaksi baju tidur dan piyama di e-commerce mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat. Iya. Lah orang baju jalan-jalannya sekarang modelnya piyama yang lagi ngetren kemarin. Benar-benar. Ya kan? Aduh. Kamu kalau tidur pakai baju khusus buat tidur? Ya iyalah Mbak. Piyama atau apa gitu? Ya enggak sih, paling kaos kaos oblong gitu yang longgar-longgar gitu aja sama celana pendek gitu. Kalau yang asli rapih piyama gitu sih enggak. Terakhir kali kamu tidur serapi itu kapan? Sebelum pandemi kayaknya. Terakhir. Wow, berarti kamu masih ini loh. Aku terakhir bener-bener pakai yang namanya baju tidur. Two piece kah, one piece kah? Yang emang dijahit untuk baju tidur. Itu kayaknya SD.
Setelah itu ya udah pokoknya celana pendek, kaos oblong. Iya, iya. Ya nggak semua baju tidur aku tuh tertib gitu maksudnya. Jadi ya yang mana-mana yang aku rasa nyaman aja deh. Tapi ya pasti yang aku beli tuh ya memang untuk tidur, walaupun hanya kaos atau celana pendek, memang peruntukannya Nah, baju iya kan? tidur. Heeh. Gitu tadi, aku terakhir SD. Oh oke. Selebihnya enggak, baju rumahan misalnya gitu Heeh. ya. Ya baju mainnya baju tidur gitu ya. Ah, Oke. Peace ya Mama Lisa. Terus nih, ada pakai minyak aromaterapi. Beberapa minyak aromaterapi bisa meningkatkan relaksasi dan membuat tidur lebih nyenyak, antara lain lavender, kayu cedar, dan bergamot. iya Mbak Lisa suka pakai. Enggak terlalu. Aku lately lagi pakai banget loh ini. Siapa? Aku Oh enggak. pakai banget diffuser gitu kan, dikasih aromaterapi oil, essential oil gitu. Emang ini sih Mbak. Ngaruh. Eh. Kalau aku pakainya itu pada saat kalau mau flu. Jadi aku punya minyak esensial gitu buat flu batuk gitu. Sebenarnya bukan punya aku sih, punya Abigail. Cuman itu termasuk mujarab. Ketika udah mulai bersin atau apa, aku suka tetesin di baju. Kalau di Abigail di bonekanya kan dicium-cium tuh. Oh oke. Kayak gitu. Tapi Oh, kalau emang ngaruh hari-hari ya? enggak. Aku Dulu sempat dupa-dupaan, sekarang udah enggak. Sudah punya anak udah enggak begitu-begituan. sejak pandemi sih aku ini ya, apa namanya, lebih suka, nggak tahu ya, mungkin karena ya itu harus diam di rumah. I don't know what to do gitu loh, semua udah dikerjain gitu kan. Sebenarnya apa lagi ya, tiba-tiba ya itu tangan jadi kreatif aja, apa ya yang belum pernah gue cobain, kayaknya ini enak kali ya, lucu kali ya gitu. Ya udah pokoknya wangi itu ngasih sensasi yang gimana gitu sama aku, seneng aja kamar rumah tuh jadi wangi semuanya gitu. Terus tiba-tiba ada yang masak ceplok telur, habis itu hilang semuanya. Kan itu masih lebih aromaterapi ya. Dan begitu ada yang dadar telur, oke, goodbye lavender, goodbye lemongrass, kita kembali ke dapur lagi. Gitu aja udah. Iya, kalau itu aku sih zaman itu sebelum lagi aku sering bolak-balik Bali, itu kan beli dupa-dupa, itu udah sampai itu kan surganya aromaterapi ya Bali tuh ya. mulai dari beli yang mahal sampai yang murah, itu aku udah. Jadi pas sekarang udah, gue udah pernah. Tapi coba deh, coba lagi. Seru. It helps us buat Iya sih, aku percaya sih, karena aku nyobain yang itu yang punya Abigail. Abigail. Dan itu lumayan emang nolong banget. Iya. Nah, Terus? bicara aromaterapi ini ternyata bekerja dengan merangsang saraf hidung dan otak, sehingga saat kita menghirup uap minyak esensial atau minyak aksiri, aromanya akan memasuki rongga hidung lalu merangsang sistem saraf di otak yang berperan dalam pengaturan emosi. Aroma dari Masuk minyak akal. esensial ini akan merangsang area hipotalamus di otak untuk memproduksi hormon serotonin yang dapat memperbaiki suasana hati. Nah, Selain itu, aromaterapi mampu merangsang sistem saraf yang mengatur detak jantung, tekanan darah, respon terhadap stres dan pernafasan. jadi benar ya. Betul. Ya itu tadi kan kayak lavender kadang bikin kita agak liar-liar gitu ya. Lemongrass itu benar. tenang gitu kan. Menenangkan. Jika digunakan dengan cara dioles, molekul dari minyak esensial dapat menimbulkan efek tertentu seperti anti gatal pada kulit, anti nyeri pada sendi. Meskipun pada kondisi tertentu efek yang dapat ditimbulkan tuh bisa juga negatif. Itu tadi kan kalau kamu beli minyak esensial selalu ada tulisannya kan. Tidak boleh digunakan langsung, biasanya harus dicampur kalau untuk dioles atau apa. Iya, pakai carrier oil itu. Anda sepertinya udah jago. Iya, mesti dites dulu di kulit tuh. Bener kan? Di kulit kita alergi atau enggak, sensitif Bener. atau enggak, kalau ada menimbulkan kemerahan. Ya karena mungkin itu bener-bener minyak asli ya kali ya Mbak ya, yang dihasilkan dari rempah-rempah itu, jadi ke kulit belum tentu cocok, harus dipakein pencair oil. Betul. Nah itu tadi yang aku bilang, kalau punya Abigail kan ada 3 set tuh buat flu terus apa lagi ya?
imbus, imun booster, terus habis itu satu lagi apa ya aku lupa. Itu aku naruhnya di baju. Karena kan aku nggak mau ribet ya. Tetes-tetes di baju. Jadi uapnya aja gitu yang kecium. Sempet sama beli yang kayak diffuser gitu. yang dari Tanah Liat ya. Sempet beli itu kok kayak lebih boros ya gue pakai beginian. Iya sih memang. Yang pakai air itu loh Mbak, diffusernya sekarang yang listrikan. Udah tuh aku 24 jam deh kalau aku lagi di rumah nggak kemana-mana. Dia ada maksimal nyalanya tuh kan 4 jam, habis itu mati sendiri, 4 jam mati sendiri. Nanti kalau air udah habis, ya udah otomatis dinyalain akan mati, baru aku nyalain tambahin air lagi, tetesin lagi. Pokok men running terus diffuser ampe nanti dia Berasa di spa-spa ya. banget. Nah efek negatifnya apaan sih Mbak? Efek negatifnya nanti deh kita cariin ya. Terus habis gitu manfaat. Menghirup aromaterapi khususnya minyak kayu putih dipercaya dapat meringankan gejala pilek, meringankan gejala hidung tersumbat. Terus menggunakan diffuser, alat yang digunakan untuk merubah minyak aromaterapi menjadi uap dan menyebarkannya ke seluruh ruangan ini harus dipastikan diffuser tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu lama di rumah tuh Ren. Wow, kenapa? Terutama jika salah satu penghuni rumah sedang hamil atau memiliki kondisi medis tertentu. Oke, oh karena uap kali ya Mbak. Iya. Ini ya, jadi takutnya paru-paru basah mungkin ya? Mungkin nanti kita cari ya. Bisa jadi ya. Dan untuk mandi, ternyata berendam dalam air hangat yang diteteskan beberapa minyak aromaterapi dapat meredakan stres. Misalnya lavender, bergamot, atau serai, melati, mawar, dan Daun thyme, lemon, rosemary, atau jeruk. Ini aku nyobainnya pakai garam yang udah ada essential oilnya. Nah aku pernah nyobain. Oh gitu. Itu emang enak. Enak banget ya. Apalagi kalau pegel-pegel. Iya sih, kalau garam sih emang iya tuh nggak tahu efek apalah yang ada dalam garam itu ya, badan tuh langsung apa ya? Kayak shutdown, lemes aja habis mandi, pengennya langsung tidur gitu. Udah gitu kan yang sekarang kan warna-warni lucu-lucu kan garamnya tuh aku sampai beli berapa seri gitu masih ada gitu kan. Mau pakai kadang sayang. Cuman emang baunya enak banget. Oh gitu, wangi ya. Wangi karena ada itu tadi essential oilnya itu. Nah untuk pijat kita bisa menyampurkan minyak aromaterapi dengan minyak akan kita gunakan untuk pijat. Selain membuat rileks, ini akan membantu mengurangi kram saat menstruasi dan meredakan gejala menopause. Namun untuk sebagian orang mungkin minyak aromaterapi ini dapat menyebabkan alergi dan iritasi. Dan jangan mengoleskan minyak aromaterapi pada bagian tubuh yang memar, ruam, bengkak, atau luka. Terakhir ada selain dipakai di beberapa tadi 4 di atas, aromaterapi biasanya terkandung dalam berbagai produk perawatan tubuh. Seperti lotion atau scrub yang mengandung minyak esensial, bahkan beberapa minyak esensial juga diproduksi khusus untuk dioleskan langsung pada kulit. Iya. Ada yang boleh, ada yang tidak, harus dites-tes dulu. Betul. Kalau alergi atau satu lagi Mbak, bukan intoleran ya. Kalau ya mungkin intoleransi aja kali, itu beda kan ya. Lagi nggak bisa nerima karena kondisi imun badan lagi nggak oke, jadinya tiba-tiba intoleran yang tadinya kita nggak apa-apa sama sesuatu, even makanan juga kayak gitu kan. Mungkin biasanya. nanti kita ngundang ahli aromaterapi kali ya, minyak esensial gitu tuh ya. Jadi kan kalau misalnya sekarang kan lagi rame tuh jualan minyak esensial seset harga sekian, ini sekian nih gitu kan. Itu lagi booming banget deh sekarang. Tapi sometimes orang nggak tahu bisa Kegunaannya gue buat apa aja sih selain diuapin. Tapi emang ya sih aku minyak pijet juga kalau bisa yang wangi-wangi aromaterapi juga kalau aku. Iya. Lebih nyaman aja. Sip. Kayaknya kita harus break dulu Break nih dulu. ya, Pak ya. Oke. Kita akan kembali lagi nanti di segmen kedua. Masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.